Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dalam materi matematika. Topik kali ini adalah program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah suatu metode atau cara mencari nilai optimal itu bisa maksimum, bisa minimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, dalam masalah ekonomi biasanya adalah keuntungan yang optimal. Sedangkan di dalam perusahaan bisa juga merupakan biaya minimal, itu tujuan. Jadi tergantung dari fungsinya. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Di sini kan disebutkan cara mencari. Nah, langkahnya ada 4, yang minimal 4 langkah. Langkah pertama dimulai dari masalah otentik. Apa masalahnya? Jadi tentukan dulu masalahnya. Jadi dari masalah otentik, itu adalah masalah sebenarnya. Misalkan dalam perdagangan, pertanian, perikanan itu adalah masalah otentik. Nah, untuk ini kalian buka soal dari buku yang baru. Soal nomor 56, halaman 51, itu masalahnya ya. Silakan buka dulu, baca dulu. Itu adalah masalah yang akan dibahas. Nah, setelah masalah itu jelas maksudnya, maka masalah itu dirubah dulu menjadi model matematika. Jadi dirubah ke model matematika. Ya, dirubah ke model matematika. Apa itu model matematika? Jadi masalah otentik dirubah ke model matematika. Berarti di dalam model matematika itu digunakan simbol-simbol matematik seperti X, Y, pertidaksamaan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, dalam hal ini biasanya adalah sistem pertidaksamaan linier. Jadi dari model matematika ini diperoleh sistem pertidaksamaan linier. Nah, dari model matematika ini akan diperoleh yang dimaksud dengan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaian itu berupa suatu bidang yang mempunyai 4 buah titik. 3 di antaranya adalah titik ekstrim. Berarti kita tentukan dulu ketiga titik ekstrim tersebut. Nah, sebelum mencapai
daerah penyelesaian, maka dibuat dulu grafik. Grafik yang namanya grafik pertidaksamaan atau grafik kendala 1 dan grafik kendala 2. Karena dia merupakan kendala, misalkan keterbatasan dana bisa ya, atau modal, bisa juga keterbatasan tempat. Setelah dibuat grafik, maka akan muncul daerah yang disebut daerah penyelesaian atau DP. Nah, dari daerah penyelesaian itu maka dapat dibuat 3 titik ekstrim. Berarti dari grafik kendala ini akan dicari daerah penyelesaian. Nah, setelah diperoleh daerah penyelesaian, maka ditentukan titik ekstrim. Berarti nanti ada 3 titik ekstrim. Nah, tentukan titik ekstrim tersebut. Jadi, tentukan titik ekstrim. Nah, kalau sudah diketemukan titik ekstrimnya, berarti tinggal mencari nilai optimal dari ketiga titik tersebut. Ya, dari ketiga titik tersebut akan diperoleh nilai optimal. Ya, nilai optimal dari fungsi tujuan. Biasanya adalah f fungsi x, y yang diperoleh dari semua titik ya. Jadi tujuannya adalah mencari nilai optimal. Nah, karena sudah diketahui titik ekstrimnya, masukkan ya titik-titik tersebut ke dalam kemungkinannya. Kalau titik A berapa nilai F-nya, titik B berapa. Dari ketiga itu akan diperoleh nilai terbesar yang mana. Ya, sebagai contoh kita akan bahas soal nomor 56 halaman 51. Sekarang kita mulai dari model matematikanya. Nah, model matematika dari masalah ini adalah sebagai berikut. Jadi, model matematika dari soal tersebut ya. Jadi kalian baca dulu soalnya, maka akan diperoleh model matematika sebagai berikut ini. Ditulis kembali. Yang pertama adalah kendala 1 adalah keterbatasan kulkas. Jadi kulkasnya itu bisa menampung es jenis pertama, itu X, ditambah es jenis kedua, Y, tidak lebih dari 300 buah. Berarti kulkasnya tuh kulkas kecil ya, maksimal es yang dibeli adalah 300. Sedangkan dana yang dipunyai adalah atau modalnya adalah 1.400.000 yang dipakai untuk membeli harga es pertama X seharga 5.000 X
dan 4.000 untuk yang satunya lagi, 4.000 harganya, 4.000 Y, karena itu tidak boleh melebihi modalnya 1.400.000 ya. Nah, itu adalah model matematika sistem pertidaksamaan dua variabel dengan dua persamaan. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Selanjutnya kita gambar dulu grafik masing-masing grafiknya. Nah, biasanya dalam matematika ini bisa kita bagi dengan 1000 supaya bilangannya menjadi kecil ya. Berarti kalau semua dibagi 1000 tidak mengubah persamaan. Bagi 1000 berarti tinggal 5. Bagi 1000 tinggal 4. Bagi 1000 jadi 1400. Tidak masalah ini. Jadi 1400 1, 2, 3. Ya, dari sini kemudian langkah kedua adalah membuat grafiknya. Nih, membuat grafik kendala tadi. Ini termasuk kendala kulkas. Kulkasnya hanya bisa menampung 300 buah es. Ini kendala modal. Nah, masing-masing dibuat dulu grafiknya. Nah, untuk membuat grafik yang pertama ini, kalau semua diisi dengan es jenis X tanpa Y, maka dia bisa menampung 300 X. Dan sebaliknya kalau semua dibelikan es jenis Y, maka 300 juga. Jadi titik potongnya adalah 300 pada sumbu X dan sumbu Y 300. Mari kita lihat dulu ya. Jadi kendala pertama, kalau semua dibelikan es X, maka jumlah maksimalnya adalah 300. Ini X-nya 300. Tidak boleh lebih dari 300. Berarti dia di bawah ini ya. Lalu kalau dia semua membeli jenis Y atau yang murah, tetap juga 300 jumlahnya. Ini 300. Nah, garis yang menghubungkan titik A dengan titik B itu adalah kendala 1. Nah, ini kendala 1 adalah rumusnya adalah X tambah Y tidak boleh lebih besar dari 300. Jadi daerah penyelesaian untuk persamaan ini adalah di bawah 300, di bawah 300, di atas 0. Berarti daerah yang diarsir tengah ini yang warna biru nih. Ini daerah penyelesaiannya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua. 5X tambah 4Y lebih kecil dari 1400. Ini modal. Jadi kalau semua dibelikan uang itu semua dibelikan jenis X, berarti Y-nya 0. Berarti 5X sama dengan 1400 ya. Jadi kalau seandainya semua ya, jika semua dibelikan pada jenis X, maka jumlah X-nya adalah, maka jumlahnya X sama dengan ya, uangnya itu kan 1.400.000. Harga S-nya 5.000 ini. Atau 1.400 dibagi 5. Berarti jumlahnya adalah 280. Berarti dia bisa membeli sebanyak 280 es yang harganya 5.000. Ya. Sedangkan kalau dia membeli es yang harganya 4.000, berarti jumlahnya adalah jumlah Y-nya yang murah, berarti X-nya 0. Berarti 4Y sama dengan 1400 dibagi 4 menjadi 350. Berarti kalau dia membeli es yang lebih murah, lebih banyak.
Kalau yang mahal lebih sedikit, jadi 280. Sedangkan kita tahu batasnya adalah 300 buah es dalam satu kulkas. Nah, sekarang coba kita gambarkan ini 280 dengan 350 dari kendala kedua. Ya, ini dihapus dulu. Ya, sekarang kita masuk kendala 2. Kalau semua dibelikan es yang mahal itu atau X, maka jumlahnya 280 maksimal. Kan tidak mungkin dia beli 300, kan harganya kan 5.000. Uangnya 1.400.000. Tidak bisa melebihi batasnya ini. Sedangkan kalau dia beli es yang lebih murah, jumlahnya 350. Mana garisnya? Garis kendalanya. Berarti garis kendalanya itu bisa ditarik dari C ke D. Nah, ini dia kendalanya. Jadi, daerah penyelesaian untuk kendala 2 ini adalah antara titik 0, titik O, titik C, dan titik D. Ini untuk kendala 2. Kalau digabungkan, karena ini merupakan suatu sistem, maka harus digabungkan antara kedua grafik tersebut di dalam satu bidang ini. Nah, coba kita gambarkan lagi yang pertama tadi. Nah, ini dia. Berarti daerah penyelesaian untuk kedua kendala ini, kendala 1 dan kedua ini adalah daerah yang berpotongan tadi. Berarti titiknya adalah, gambarnya adalah ini dari 300 ke titik potongnya ini, lalu ke C, lalu ke O. Berapa titik potongnya ini? Nah, titik potong itu menggunakan metode eliminasi. Nah, jadi gunakan metode eliminasi ini untuk menentukan X dan Y dengan cara yang pertama ini dikali 5 semua. Berarti nanti 5X tambah 5Y sama 1.500. Nah, karena 5 sudah sama ini dikurangkan sisa Y ya, 5Y dikurang 4Y, sisa Y. Ini dikurangkan 1.500 kurang 4, jadi sisa dapat 100. Jadi Y-nya 100. Nah, gambarnya bagaimana titik potongnya? Karena titik potongnya Y-nya 100, berarti X-nya 100, berarti akan diperoleh titik yang keempat, titik potongnya ini. Jadi jumlah X-nya 200, Y-nya 100. Nah, seperti tadi kan, kalau ini 5 dikurangkan jadi Y-nya berarti 100 ya. 100 Y-nya. Mana Y-nya? Ini 100 Y. Nah, kalau dia membeli es sebanyak 200 yang mahal, 100 yang murah, kan jumlah tetap 300 kan ini. 200 tambah 100, berarti masih terpenuhi. Berarti daerah penyelesaian untuk sistem persamaan ini, pertidaksamaan ini adalah daerah antara 300, E, dan C. Namanya daerah penyelesaian. Nah, ini ya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah O, C, E, dan B ini. B. Nah, ini B ya. Berarti D-nya tidak masuk. Dihapus dulu D-nya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah dari titik O, 0, ke titik C, lalu ke titik E, lalu ke titik. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah ya, daerah penyelesaian sudah ada tadi ya, O, E, B. Sekarang tentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya itu adalah titik C, E, dan B yang di pojok-pojoknya ini ya. Jadi titik ekstrim C, ya, jadi titik ekstrim ya. Jadi titik ekstrimnya, ya, titik ekstrim itu adalah titik pojoknya, titik pojok pada daerah penyelesaian, pada DP, yaitu DP-nya apa? O,
C, E, B. Jadi titik ekstrimnya adalah yang pertama adalah yang sumbu X, itu jumlahnya, kita lihat dulu sebentar, ini ya, ini C, ini berarti jumlah X nya itu 280 saja, 280 titik C ya. Titik C, jumlah X nya 280, Y nya 0. Lalu titik yang kedua adalah titik perpotongannya ini C ya, ini titik E, 200,100. Titik E, yaitu X-nya 200, 202S. Ini yang 100 yang murah ya. 200, 100. Nih, 200, 100. Yang ketiga adalah titik ekstrimnya adalah yang ini, 300 ini, titik B ya. 300, Y-nya 300, X-nya 0. Jadi 0,300. Titik D ya. Titik B. Titik B adalah 0,300. Ya, kita cek kembali. 0,300 betul, 200 dan 280 0. Nah, langkah selanjutnya, karena sudah diketahui titik-titik ekstrimnya ini, tentukan titik ekstrimnya. Sudah. Sekarang tentukan nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya ini adalah fungsi keuntungan. Nah, di dalam buku, fungsi keuntungannya adalah fungsi tujuan, ya, fungsi objektifnya adalah objektif atau tujuan adalah F dalam kurung X, Y. Nah, dalam buku tersebut dia hanya mengambil keuntungan Rp100 setiap buah S. 100 setiap masing-masing, berarti dia 100 kali keuntungan Rp100 dikali jumlah S yang mahal ditambah keuntungan yang kedua Rp100 dari X yang murah yang 4.000 ya. Jadi dengan memasukkan nilai X dan Y dari titik tersebut, titik C, akan diperoleh keuntungannya. Jadi keuntungan F, keuntungannya kan ada 3 titik ini. Keuntungannya yang pertama kalau di titik yang paling bawah ini titik C. Jadi dia membeli semua yang mahal itu, yang 5.000. Berarti untungnya adalah di titik C, keuntungannya adalah untung, berarti 280, jadi 100 kali 280 buah, sama dengan untungnya adalah 28.000. Itu ya, F-nya ini, F-nya, fungsinya, nilai optimal F. Sedangkan di titik yang kedua, titik E, di titik ekstrim kedua,
untungnya berapa? Seratus kali 200, ini jumlahnya 200 kan, berarti kali 100 rupiah untungnya. Jadi 100 kali 200 buah ditambah yang mahal juga 100 keuntungannya dan dikali 100. Jadi kalau dihitung 200 jadi 20.000 tambah 10.000 jadi 30.000. Untungnya 30 ya. Nah, terakhir adalah titik ekstrim yang ketiga adalah titik B. Itu dia membeli semua barang yang harganya murah. Ya, jadi di titik B. Untungnya berapa? Ya, keuntungannya berarti X sama dengan 0, X-nya 0 ini, tapi Y-nya 300. Karena keuntungannya sama juga 100 kali Y dikali 300 sama dengan 30.000. 30.000. Ya. Jadi mana yang paling besar? Ternyata ada dua. Bisa membeli semua yang murah dapat untung 30.000 atau kombinasi masing-masing 200 dan 100 untungnya 30.000. Tapi kalau dia membeli yang mahal lalu dijual kembali maka keuntungannya 28.000. Gitu ya. Jadi itu adalah cara untuk menentukan nilai optimal. Jadi nilai optimal yang ada di sini dua kemungkinan, bisa yang kedua atau yang ketiga. Jadi kalau kita mengacu pada buku opsinya adalah titik 20. Opsinya adalah titik E ya. Titik E itu adalah 200 S yang mahal dan 100 yang murah. Opsinya ya. Opsi. Ya, dengan demikian maka program linear Bapak anggap selesai. Kalian tinggal belajar bahas soal. Ini ada satu pertanyaannya. Kalau fungsi objektifnya diganti menjadi 100x ditambah 150x, apakah keuntungannya sama? Ya, coba kamu renungkan ya. Kalau diganti fungsi keuntungannya ini, misalkan ini 100, ini 150. Lalu hitung, di titik C berapa, titik E berapa, B berapa. Apakah sama keuntungannya? Ya, terima kasih.